Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini di tengah minggu Prapaskah yang keempat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yesus menerima orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya mendengarkan kesaksian dari seorang pria ateis yang mengalami kematian sementara atau mati suri, ya. Pada saat dia meninggal, dia bercerita kalau dia keluar dari tubuhnya, lalu dia dibawa menuju ke sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang di sana. Siapa orang yang dijumpai pria ateis ini? Pria itu langsung bilang, tidak perlu ada orang yang memberitahu saya siapa orang yang saya temui itu. Karena begitu melihat orang itu, saya langsung tahu dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dia mengatakan saya seperti berada di dalam situasi atau suasana penghakiman. Dulu dia tidak percaya ada Tuhan, apalagi sampai ada penghakiman, ada surga, ada neraka. Bagi dia itu semua cuma karangan orang-orang beragama. Tapi hari itu dia betul-betul melihat sosok yang betul-betul nyata di depan matanya. Saat melihat wajah Kristus, pria ini begitu khawatir dan dia sangat takut dengan apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata begini, saudara, kamu tidak diterima di sorga. Kamu tidak diterima di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau melihat tema renungan hari ini, Yesus menerima orang berdosa. Kisah si ateis barusan tidak menunjukkan kalau Yesus itu menerima orang berdosa. Lalu apa artinya Yesus menerima orang berdosa? Bapak Ibu saudara, Yesus itu memang menerima orang berdosa, tapi orang berdosa seperti apa yang diterima oleh Yesus? Orang berdosa yang diterima oleh Yesus pertama-tama adalah orang yang menyadari dirinya berdosa dan beroleh anugerah kemurahan Tuhan. Sadar diri orang berdosa yang diangkat dari lumpur dosa dan menerima kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara, Yesus menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Disebut anak hilang karena anak ini minta warisan kepada ayahnya sebelum waktunya. Kalau warisannya dipakai buat membangun satu usaha atau membesarkan usahanya, mungkin kita masih bisa melihat anak ini dari sisi yang positif, ya. Tapi warisan itu dipakai untuk berfoya-foya dan main perempuan sampai habis uangnya. Anak ini adalah anak bungsu. Selama dia terhilang, si ayah tidak bisa menerimanya di dalam rumahnya. Kapan si ayah menunjukkan kalau dia menerima anak yang terhilang ini? Ketika si anak itu sadar dirinya berdosa. Lukas 15 ayat 17 sampai 18 menggambarkan bagaimana si bungsu yang terhilang itu menyadari dosa-dosanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bapak, Ibu, saudara, Yesus itu seperti ayah di dalam perumpamaan anak yang hilang. Yesus menerima orang yang menyadari kalau dirinya adalah orang yang berdosa dan dia butuh anugerah Tuhan. Sayang sekali, kesadaran diri bahwa kita orang berdosa
yang beroleh kemurahan Tuhan itu seringkali terkikis dengan kesombongan kita. Ini terjadi pada si sulung, Bapak Ibu Saudara. Si sulung adalah orang yang merasa diri benar. Dia berpikir harusnya Allah itu bersikap lebih baik kepada dirinya dibanding kepada adiknya. Dia nggak pernah hambur-hamburkan uang, malah dia menambah harta ayahnya. Dia tidak pernah mempermalukan ayahnya. Dia justru bekerja keras membantu ayahnya. Si sulung ini anak yang sangat kuhau, ya. Harusnya adiknya yang dihukum, dia yang dibuatkan pesta meriah. Si sulung lupa kalau dirinya dan adiknya adalah anak dan ayahnya. Dia nggak pandang dirinya itu dari sudut ayahnya, tapi dia pandang dirinya dari sudut dirinya sendiri. Sebagai orang tua, sudah tentu ayahnya mau anaknya kembali. Apalagi kalau anak itu tersesat, hilang, dan menderita karena dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus menerima orang berdosa, itu betul. Tapi ingat, Kristus menerima orang berdosa yang menyadari kalau dirinya adalah orang berdosa yang butuh anugerah keselamatan dari Kristus. Kalau orang itu tidak merasa dirinya berdosa, dia merasa dirinya benar dengan segala dosa-dosanya, bagaimana Kristus bisa menerima orang seperti ini? Demikian juga dengan si sulung. Kita kan tidak tahu akhir ceritanya, ya. Apakah si sulung ini masuk ke dalam pesta, ikut bersuka cita bersama dengan ayah dan para pegawai-pegawainya? Kita tidak tahu. Tapi kalau si sulung tetap dengan pendiriannya, saya benar, adik saya harus dihukum, adik saya harus diusir dari rumah ini, maka bagaimana ayahnya bisa menerima pendiriannya yang dirasa benar menurut pandangannya itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran diri bahwa kita adalah orang berdosa yang beroleh kemurahan Allah akan membuat kita ini tumbuh jadi orang yang rendah hati. Paulus ketika setelah 20 tahun jadi orang Kristen, dia sudah jadi rasul terkenal yang mendirikan banyak jemaat waktu itu. Paulus juga saat itu sudah dekat dengan ajalnya. Dia lalu mengucapkan sebuah pernyataan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus sesudah lama ikut Tuhan, dia sadar, saya ini orang berdosa yang dapat kemurahan dari Tuhan. Kalau tidak, saya binasa. Itu yang dirasakan Paulus. Dan kesadaran bahwa dirinya ini orang berdosa, orang yang beroleh kemurahan Tuhan, sudah membuat Paulus itu jadi rajin menginjil. Dia setia melayani, hidupnya juga jadi teladan buat orang-orang berdosa lainnya. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ingatlah siapa kita dulu. Jangan sampai kita berakhir seperti si sulung, ya. Kita ini nol tanpa Kristus. Kita adalah orang berdosa yang hidup di bawah murka Allah. Kalau kita bisa dengar Injil keselamatan, kita bisa ibadah di gereja, kita bisa jadi orang Kristen. Bahkan ada yang sembuh
sembuh dari sakitnya dengan kuasa Yesus, kalau kita bisa diberkati dalam hidup keluarga dan usaha pekerjaan kita, sampai kita bisa melayani di dalam gerejanya, itu semua anugerah dari Tuhan. Jangan pernah kita lupa siapa diri kita sesungguhnya. Saat baru saja kehilangan seorang dosen wanita, Ibu Rahmiati Tanujaya, ya, beliau itu pencipta lagu Semua Karena Anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Ya, saya mendengar kesaksian bagaimana dia menciptakan lagu ini, dan beliau itu dari tahun ke tahun konsisten mengajar mahasiswanya supaya tumbuh jadi orang yang sadar diri, kenal diri, tahu diri. Sadar diri dan tahu diri untuk apa? Sadar diri, tahu diri bahwa kita dulu orang berdosa, tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Nasib akhir orang berdosa itu sudah jelas, maut, tidak ada harapan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, maka kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang menyebarkan anugerah Tuhan kepada semua orang. Kita akan bersikap seperti Yesus, mengasihi dan menerima orang berdosa, bukan menghakiminya seperti yang dilakukan oleh si sulung. Sadar diri, tahu diri, kita orang berdosa yang beroleh kemurahan Allah. Yang kedua, Yesus menerima orang berdosa. Orang berdosa yang diterima oleh Yesus bukan hanya orang yang sadar dirinya berdosa, tapi juga yang mau bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, si bungsu yang diterima oleh ayahnya, dia bukan cuma menyadari segala dosa dan kesalahannya, tapi dia juga menunjukkannya dalam pertobatannya. Apa itu bertobat? Bertobat itu tadinya kita melawan Allah, sekarang kita turut kepada kehendak Allah. Dari melakukan pikiran dan perbuatan dosa menjadi orang yang melakukan pikiran dan perbuatan benar. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-19, di situ dikatakan pertobatan dari anak bungsu ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Next slide-nya tolong lebih ke bawah. Ya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dari anak majikan yang hidupnya banyak uang, bisa beli apa saja, ya, bisa melakukan apa saja, berpakaian bagus, makan sekenyangnya dan seenaknya. Sekarang dia minta, tolong jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapak saja, yang hidupnya terbatas, tapi ada di bawah pemeliharaan majikannya yang begitu baik. Ada pertobatan yang ditunjukkan oleh si bungsu. Dia rubah tujuan hidupnya, dia rubah cara pikirnya, dan dia rubah gaya hidupnya jadi semakin lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus menerima orang-orang berdosa yang mau melakukan perubahan cara pikir, cara hidup, sikap, perkataan, dan perbuatannya. Orang-orang yang mau bertobat, yang mau berubah dari cara hidupnya yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, akan diterima oleh Kristus. Karena orang-orang seperti ini akan bertumbuh jadi ciptaan baru yang karakternya semakin serupa dengan Kristus. Tapi orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau diterima oleh Kristus. Kita perhatikan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang tidak mau bertobat, yang hidupnya cuma mengikuti keinginan daging, firman Tuhan katakan, orang itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau mereka saja tidak diterima di surga, mereka juga tidak diterima oleh Kristus. Dalam kesaksian pria ateis tadi, oleh satu kekuatan, dia tiba-tiba dibawa ke neraka. Di neraka itu, Bapak Ibu, pria ateis ini melihat beberapa tempat penjara penyiksaan, ya. Tempat penjara penyiksaan itu untuk manusia yang hidupnya selalu berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Ada satu penjara, isinya adalah seorang pendeta. Kok kenapa pendeta ada di neraka? Dia diberitahu kalau pendeta ini di atas mimbar khotbahnya sikap kudusan, khotbahnya firman Tuhan, khotbahnya kebenaran. Tapi habis turun dari mimbar, dia rayu sekretarisnya, dia berzinah dengan wanita itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau seorang pendeta yang menerima panggilan Allah saja tidak luput dari penghukuman, kalau seorang pendeta saja ditolak Tuhan karena tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, kita harus lebih waspada dengan hidup kita sendiri. Jangan pernah kita berpikir bahwa Yesus menerima, Yesus memaklumi segala dosa-dosa kita. Yesus mengasihi kita, betul, tetapi Yesus tidak pernah bisa menerima setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kita harus bertobat, ya. Ada ajaran yang merebak di tengah-tengah umat Kristiani akhir-akhir ini. Ajaran itu adalah tentang kasih karunia. Masih ada sampai sekarang, ya Bapak Ibu. Ajaran ini mengajarkan kalau orang Kristen itu nggak usah takut setelah berbuat dosa. Kenapa? Ada kasih karunia. Kalau habis berbuat dosa, datang minta sama Tuhan kasih karunia-Nya, nanti kamu diampuni. Kamu nggak akan ditolak sama Tuhan. Ajaran ini bukan mengajar orang bertobat dan hidup takut untuk Tuhan, tapi mendukung orang berbuat dosa. Habis pelayanan buat dosa aja, gak apa-apa. Nanti juga dapat kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan diampuni dan diterima Tuhan. Bapak Ibu saudara, ingatlah, Tuhan tidak menerima dosa. Tidak ada orang yang tinggal di sorga itu berbuat dosa. Yesus 33 tahun hidup di bumi, tidak ada satu dosa pun yang dilakukan olehnya, apalagi di sorga. Jadi mari kita bertobat dari setiap dosa dan kesalahan kita. Makin hari makin rajin, makin berjuang menyucikan diri kita dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang diterima oleh Kristus di dalam kerajaan sorganya. Waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bertobat adalah waktu selama kita hidup di dunia ini. Berapa lama kita tinggal di dunia, berapa lama kita hidup, tidak ada yang tahu. Jadi selama kita masih hidup, bertobatlah dari setiap keinginan daging kita yang membawa kita kepada dosa. Si pria ateis sadar, dia pernah mati, dia sudah lihat Kristus, dia sudah lihat neraka, dia sudah lihat sorga. Dia berkata, saya tidak akan menyanyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat saya untuk percaya kepada Kristus dan melakukan segala ajaran serta kehendaknya dalam hidup kita, dalam hidup saya ini.
Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus menerima orang berdosa yang sadar diri dan tahu diri kalau dirinya adalah orang berdosa yang beroleh kemurahan Tuhan. Yesus Kristus menerima orang berdosa yang mau bertobat. Maukah kita diterima oleh Kristus di sini maupun di kekekalan kelak? Mari kita merenungkannya dalam saat hening.